Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan aplikasi digital keuangan yaitu Fintrade. Anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri, Andri Fabian Mahardika, ada Novi Nainggolan, ada Ulfa Rizvani Agusya, dan ada Yeni Pramesti. Oke, jadi pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan, manfaat, dan target, yang ketiga fitur utama, yang keempat fitur tambahan, yang kelima alur penggunaan aplikasi, yang keenam contoh penggunaan, dan yang ketujuh kesimpulan. Oke, untuk latar belakang, di era digital saat ini, literasi keuangan menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi produktif dan milenial. Banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mencatat pemasukan, mengendalikan, mengeluarkan, serta merencanakan masa depan secara finansial. Kondisi ini seringkali menyebabkan pemborosan, kegagalan mencapai tujuan finansial, bahkan terjebak dalam utang yang konsumtif. Nah, Fintrack ini menjadi yaitu aplikasi personal finance planner yang hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna melacak pemasukan, pengeluaran, dan menyusun anggaran bulanan. Merancang target tabungan serta menganalisis kebiasaan keuangan melalui visualisasi data dengan fitur-fitur yang intuitif dan terintegrasi. Fintrack bertujuan meningkatkan kesadaran dan kontrol pengguna terhadap kondisi keuangan mereka. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat dan target. Untuk tujuan, yang pertama itu adalah melacak pemasukan dan pengeluaran harian, kemudian mengatur anggaran bulanan, menyusun rencana keuangan atau goal setting, dan menganalisis kebiasaan keuangan dengan grafik dan laporan. Kemudian manfaatnya, yang pertama itu adalah lebih sadar tentang keuangan, yang kedua meningkatkan kebiasaan menabung, yang ketiga membantu mencapai target finansial. Target pengguna itu, yang pertama itu ada mahasiswa dan pekerja muda dari usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua yaitu individu yang ingin menabung atau mengontrol pengeluaran. Di sini ada fitur utama dari aplikasi Fintrack. Yang pertama itu dashboard ringkasan keuangan, menampilkan total pemasukan, pengeluaran, dan saldo, kemudian grafik bulanan pemasukan versus pengeluaran. Yang kedua itu catatan transaksi, input transaksi, pemasukan atau pengeluaran, kemudian kategori transaksi, misalnya makan, transportasi, hiburan, tagihan, dan sebagainya, dan juga tambahan catatan, tanggal, dan bukti itu opsional. Yang ketiga itu pengaturan anggaran atau budgeting, menentukan batas anggaran untuk setiap kategori, notifikasi jika anggaran hampir habis. Yang keempat itu target tabungan, fitur untuk membuat tujuan finansial, misalnya untuk membeli HP, dana darurat, dan lain sebagainya. Kemudian simulasi progres tabungan, dan yang terakhir itu laporan dan analisis. Laporan keuangan bulanan, diagram pie atau batang untuk distribusi pengeluaran, dan saran penghematan otomatis. Baik, selanjutnya yaitu fitur tambahan. Yang pertama ada sinkronisasi otomatis. Sinkronisasi data dengan cloud atau Google Drive
atau cloud agar data aman dan tidak hilang saat ganti perangkat. Kemudian yang kedua, mode offline. Pengguna tetap bisa input data tanpa koneksi internet dan sinkronisasi otomatis saat online. Kemudian yang ketiga, multiple wallet atau akun. Pengguna bisa kelola lebih dari satu dompet atau rekening. Contohnya seperti dompet pribadi, usaha, rekening tabungan. Kemudian yang keempat ada ekspor dan juga backup. Fitur ekspor data ke Excel atau PDF untuk laporan pribadi atau kebutuhan pelaporan. Kemudian yang terakhir, keamanan data. Proteksi dengan PIN, sidik jari, atau face unclock agar data keuangan tetap aman. Kemudian ada alur penggunaan aplikasi. Nah, untuk pengguna baru, yang pertama di sini ada registrasi dan juga login. Kemudian yang kedua, tambahkan transaksi harian. Kemudian yang ketiga, atur budget bulanan. Yang keempat, buat tujuan tabungan. Yang kelima, lihat laporan dan juga progres setiap minggu atau bulan. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan login. Yang kedua, pengguna mencatat pengeluaran hari ini, misalnya beli kopi dengan harga 20.000 dengan kategori hiburan. Di akhir minggu, pengguna melihat grafik bahwa 40% pengeluarannya untuk jajan dan memutuskan mengatur budget. Lalu pengguna menambahkan target tabungan, misalnya liburan ke Bali dengan nominal 3 juta dalam 3 bulan. Setiap kali pengguna menyisihkan uang, progres tabungan akan terlihat. Kesimpulannya, Fintrack adalah solusi keuangan pribadi yang memudahkan pengguna mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan meraih tujuan finansial. Dengan fitur lengkap dan inovatif, Fintrack hadir sebagai pendamping digital yang mendorong kebiasaan finansial yang lebih sehat dan terencana. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Semoga presentasi mengenai aplikasi digital ini bisa bermanfaat dan dapat dipraktikkan bagaimana mestinya. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.